Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan tenaga non ASN atau honorer. Jadi akhir-akhir ini Kementerian Pan-RB bersama dengan instansi terkait mulai dari PKN, kemudian Asosiasi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, kemudian DPR dan instansi terkait lainnya sudah mulai membahas berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non ASN. Dan dari rapat-rapat tersebut sudah menghasilkan beberapa opsi atau pilihan yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah honorer atau tenaga non ASN tersebut. Tetapi kemarin pada tanggal 3 Februari 2023, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa tidak mungkin seluruh tenaga honorer atau tenaga non ASN bisa diangkat menjadi PNS. Artinya tidak mungkin semuanya ya bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi kalau sebagian kita tidak tahu ya. Karena menurut Menteri Pan-RB hal tersebut akan memberatkan keuangan negara. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan tanggapan Menteri Pan-RB yang menyatakan bahwa tidak mungkin seluruhnya diangkat jadi PNS. Diberitakan oleh Kompas ya. Judulnya Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer Menpan RB tak mungkin seluruhnya diangkat jadi PNS. Kita coba bacakan ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut pihaknya masih mengkaji perihal wacana penghapusan tenaga honorer. Kemenpan RB terus berdiskusi bersama para bupati dan gubernur di seluruh Indonesia sebelum mengambil keputusan pada November mendatang. Kita sedang diskusi intensif dengan para bupati di APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan Asosiasi Para Gubernur di seluruh Indonesia. Kita sedang cari titik temu, kata Anas saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 3 Februari 2023. Anas membenarkan bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara mulai 28 November 2023. Saat ini, Kemenpan RB masih terus melakukan pendataan jumlah tenaga honorer. Tersisa sekitar 2,2 juta tenaga honorer yang nasibnya masih menjadi tanda tanya. Anas pun belum bisa memastikan apakah pihaknya bakal mengangkat seluruh tenaga honorer tersebut atau malah memberhentikan seluruhnya. Namun, politisi PDIP itu berjanji memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak. Intinya, kita sedang data, tapi bukan berarti itu akan ada pengangkatan dari 2,2 juta tenaga honorer. Tapi kita cari penyelesaian yang terbaik, win-win solution dengan teman-teman, ujar Anas. Menurut Anas, pihaknya sedikitnya menyiapkan 4 alternatif untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satunya pengangkatan secara bertahap sebagai ASN. Dia mengatakan tenaga honorer punya peran penting di instansi pemerintah sehingga Kemenpan RB akan berupaya mengambil langkah terbaik. Peran teman-teman honorer atau non-ASN ini perannya juga penting di daerah. Ada banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, justru non-ASN bekerja, tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Sebelumnya, Anas menyebut bahwa pihaknya menyiapkan 3 opsi menyikapi rencana penghapusan tenaga honorer di tanah air. Alternatif pertama, menghentikan semua tenaga honorer. Kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Opsi terakhir, mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Anas mengaku ada dilema terhadap 3 opsi tersebut. Menurutnya, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah. Tercatat 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN pkn.go.id berjumlah 2.215.542 orang. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat
dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan, kata Anas saat ditemui di kantor Kemenko PMK Selasa 11 Oktober 2022. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan tanggapan dari Menpan RB ya, yang menyatakan bahwa tidak mungkin seluruh honorer atau tenaga non ASN diangkat menjadi PNS. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar ya pendapatnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.